Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-10 dan angkatan ke-11. Video dari channel Eva Privat kali ini akan membahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kandidat terkait wawancara guru penggerak ya. Di video-video kami banyak komentar terkait beberapa hal yang ditanyakan atau belum dipahami ya. Ini beberapa contoh di antaranya. Di antaranya apakah jawaban harus sama dengan esai, apakah boleh melihat catatan atau oret-oretan dan sebagainya gitu ya. Kali ini kita akan membahas satu persatu sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman dalam wawancara guru penggerak ini. Oke, untuk yang pertama, apakah bisa jawaban yang diberikan dengan yang ada berbeda dengan yang ada di esai? Nah, pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah asesor yang memeriksa ya, asesor pemeriksa esai itu berbeda ya, berbeda dengan asesor pewawancara ya, orangnya berbeda. Sehingga salah kalau ada yang mengatakan bahwa wawancara itu digunakan untuk mengonfirmasi jawaban esai, itu tidak benar ya. Sehingga boleh saja ya, ini sehingga jawabannya ini adalah boleh saja ya. Jawabannya adalah boleh saja jawaban yang diberikan pada saat esai itu berbeda dengan jawaban yang diberikan pada saat wawancara gitu. Tapi yang penting untuk kita ketahui bahwa boleh juga sama gitu, ya. Karena yang penting adalah cerita pengalaman, ya. Yang penting adalah cerita pengalaman. Cerita pengalaman, ya. Kalau sama tidak ada persoalan, kalau berbeda juga tidak ada persoalan. Karena yang perlu Bapak ketahui, asesor pewawancara itu tidak bisa melihat, asesor pewawancara ini tidak bisa melihat esai Bapak Ibu. Tidak bisa melihat esai Bapak Ibu ya. Esai Bapak Ibu ya. Yang asesor esai yang asesor pewawancara bisa lihat hanya kalau dia ditugaskan misalkan asesor ini mewawancarai asesor misalkan asesor Ani ya, ditugaskan untuk memeriksa esainya si Budi ya. Tapi pada saat wawancara ya, dia memeriksa punyanya si Anto. Dia mewawancarai Anto gitu. Sehingga dia tidak mungkin bisa melihat esainya Anto untuk mengkonfirmasi. Dia hanya bisa melihat esainya si Budi. Ya, sekali lagi karena orangnya berbeda, ya, seperti itu. Nah, sehingga jawaban untuk pertanyaan ini adalah boleh saja berbeda, ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan jawaban yang ada di esai, silakan digunakan jawaban yang ada di esai. Tapi kalau mau diganti itu tidak ada persoalan, ya. Ada video yang saya nonton menjawab pertanyaan ini mengatakan bahwa harus sama karena digunakan mengkonfirmasi itu tidak tepat, ya. Bagaimana caranya mengkonfirmasi sedangkan asesor pewawancara itu tidak bisa melihat asesor esai dari yang dia wawancarai. Ya, seperti itu untuk jawaban yang pertama ya. Kemudian yang selanjutnya, bolehkah menyiapkan oret-oretan poin saat wawancara? Nah, yang pertama adalah sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan karena itu adalah indikasi bahwa Bapak Ibu tahu pertanyaannya gitu, ya. Nah, ini kan pada saat wawancara itu kan cerita pengalaman, ya. Kalau cerita pengalaman, ya enggak perlu ada catatan-catatan, kan harusnya kita tahu, ya. Nah, persoalannya adalah kadang kita grogi atau panik gitu, ya. Solusinya ya bagaimana kalau panik ya? Perbanyak latihan saja ya. Nah, perbanyak latihan. Perbanyak latihan ya, perbanyak latihan. Jawabannya ini bukan boleh atau tidak boleh, tapi jangan. Ya. Karena asesor akan curiga kalau Bapak Ibu terlalu sering nunduk atau itu terlihat kok di layar itu kalau kita sering membaca catatan itu terlihat ya. Jadi jawabannya bukan boleh atau tidak boleh tapi jangan, ya, jangan dilakukan ya. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan Pak, kalau untuk kompetensi misi dan tujuan maksudnya ya, apakah itu sama dengan motivasi ikut CGP bukan? Nah, kalau disesuaikan dengan esai. Nah, gini, untuk
kompetensi misi dan tujuan ya. Misi dan tujuan. Atau jangan ini dulu. Itu pada saat kita membuka wawancara ya, belum bertanya terkait dengan kompetensi ya, ada kan pembuka ya. Itu di pembuka itu kita sudah ditanya terkait dengan motivasi ya. Motivasi. Sebelum masuk 8 kompetensi itu kita harus tanya tentang motivasi. Nah, ini juga bolehlah sebenarnya ini belum penilaian di sini ya, tapi boleh sudah mulai disinggung-singgung ya. Boleh mulai menyinggung kata kunci ya. Kata kunci motivasi dan tujuan ya. Misi dan tujuan. Padahal sebenarnya belum ya. Tapi tidak apa-apa kalau disebut lebih dulu ya. Misi dan tujuan. Padahal sebenarnya belum. Karena nanti setelah itu, nah ini masih pembuka. Nanti setelah itu ada 8 pertanyaan lagi di sini ya. Untuk setiap kompetensi ya. Seperti itu ya. Jadi kalau ini di depan pertanyaan motivasi ini itu masih pembuka. Ya. Nanti di bagian terakhir ini. Biasanya di terakhir atau di awal ya. Pertanyaan terkait dengan misi dan tujuan ya. Seperti itu. Selanjutnya. Apakah pertanyaan sesuai dengan waktu kita seleksi administrasi dulu atau pertanyaan lain? Terima kasih. Nah ini menarik ini pertanyaannya. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi pertanyaannya apakah jawabannya boleh sama pada saat esai atau seleksi administrasi dengan wawancara. Nah ini pertanyaannya apakah pertanyaannya sama atau tidak. Nah pertanyaannya Bapak Ibu. Pertanyaannya ada yang sama. Ada yang sama. Ada yang beda. Nah, ada yang beda. Nah, seperti itu. Tapi kompetensinya sama. Kompetensi yang digali sama. Ya. Karena memang ada beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan yang memang untuk satu kompetensi bisa banyak pertanyaan. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui pada saat seleksi administratif atau esai itu ada 7 kompetensi. Ya, ada 7 kompetensi yang digali. Kemudian pada satu wawancara itu ada 8 kompetensi. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah barang tentu ini ada yang berbeda ya. Ya, seperti itu. Karena pada saat wawancara itu pada saat teman-teman mengisi esai atau administrasi itu soal-soalnya itu seragam seluruh Indonesia. Seragam se-Indonesia. Karena itu dari pusat ya. Karena itu dari pusat. Tapi kalau saat wawancara ya, saat wawancara itu yang memilih pertanyaan itu asesor. Ya, jadi kalau asesornya berbeda, maka boleh jadi pertanyaannya akan berbeda, meskipun ada tetap peluang sama ya, seperti itu ya, sehingga pertanyaannya boleh sama, boleh beda. Tapi kompetensi yang ditanyakan sudah jelas sama, seperti itu ya. Pada saat seleksi administrasi yang memilih soalnya adalah pusat atau GTK, sehingga seluruh Indonesia seragam. Tapi pada satu wawancara yang memilih soalnya adalah asesor pewawancara, sehingga pertanyaannya sudah barang tentu berbeda ya. Itu jawaban untuk pertanyaan yang ini. Kemudian selanjutnya ya, ini pertanyaannya. Apakah boleh ya jika pengalaman pada saat menjadi operator sekolah atau menjadi proktor ANBK semi online atau pengalaman buat ujian sekolah menggunakan Android bisa untuk pengalaman di datang wawancara? Bisa. Ya. Ini bisa banyak hal ini. Bisa untuk kompetensi banyak hal. Tergantung nanti pengalamannya bercerita tentang apa ya. Ini bisa terkait dengan kerjasama boleh. Atau membangun kerjasama positif ya. Nah, ini kompetensinya. Nah, ini kompetensi ya. Bisa saja. Ya. Ini juga boleh terkait dengan kematangan emosi bisa ini ya. Kematangan emosi mungkin terdengar agak jauh ya,
Tapi dalam kematangan emosi itu ada satu pertanyaan yang menanyakan, ceritakan pengalaman Anda mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah ini, bisa untuk kematangan emosi, bisa diceritakan pada saat itu mendapat kepercayaan menjadi operator sekolah dan proktor ANBK, seperti itu ya. Selanjutnya pertanyaan yang sama ini, apakah pengalaman yang diceritakan harus selalu kejadian di ranah sekolah atau boleh di luar sekolah ya? Nah gini, yang pertama sebaiknya ranah sekolah, ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada di ranah sekolah, boleh keluar, boleh luar sekolah, ya, seperti itu, ya. Tapi ada pengecualian untuk pertanyaan ini, ya, ada pengecualian. Pengecualiannya adalah untuk kompetensi misi dan tujuan. Di misi dan tujuan itu jauh lebih besar nilainya atau kita bisa dapat poin wawancara 4, skor 4 kalau kontribusinya lebih besar, lebih luas ya. Kalau kontribusi lebih luas atau di luar sekolah. Jadi ada dulu dalam sekolah, kemudian luar sekolah. Lebih luas ini maksudnya kalau misalkan kita membuat perlombaan atau usaha ya, usaha kewirausahaan misalkan, dengan melibatkan pihak komite atau orang tua wali dan seterusnya ya. Orang tua wali dan seterusnya ya. Nah, seperti itu ya. Oke, ini masih pertanyaan yang sama. Baik, demikian ya 8 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh kandidat dalam persiapan wawancara guru penggerak. Semoga jawaban-jawaban yang kami berikan bermanfaat untuk teman-teman lebih baik dalam mempersiapkan wawancaranya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.